Halo semuanya, jumpa lagi sama aku di Konseling Hati. Kali ini aku udah shuffle duluan dengan temanya dia yang diam-diam benci tapi rindu sama kamu. Ya, ini yang pertama pilihannya, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Jadi gini ya, muter kayak huruf apa ini? S kebalik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tapi yang aku bahas di sini karena ini fun reading, jadi bencinya itu bukan benci yang apa ya, benci yang bener-bener sampai pengen dendam gitu, enggak, sampai dendam gitu, enggak ya, karena ini aku nyoba fun reading pakai kartu barong. Coba nanti kita lihat gimana. Karena eh, ya cocoknya yang pakai kartu ini tuh memang yang serius-serius, readingan serius gitu sih. Tapi ya coba kita pakai fun reading bisa nggak dengan temanya yang agak gimana gitu, rindu tapi benci, benci tapi rindu ya. Oke, kita mulai yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua singkirin dulu. 2, 3, 4, 5. Yang pertama, wind activation, new beginning, fire. Oke. Dia yang benci tapi rindu sama kamu, ini mungkin orangnya aktif banget gitu. Orangnya aktif banget dan kangen sama kamu ini mungkin di antara jeda-jeda atau sela-sela ketika dia nggak sibuk. Karena dia sibuk banget sama urusannya, jadi kayak dia sebenarnya inget kamu tapi nggak selalu inget kamu gitu. Kayak misalnya dia dari pagi sampai sore di kantor misalnya, itu kan kalau di kantor tetap ada jam istirahat, jam makan gitu ya. Nah, biasanya yang waktu-waktu kayak gitu, waktu-waktu yang istirahat-istirahat ini dia inget sama kamu gitu ya. Tapi mungkin karena ada sesuatu hal ya, ada sesuatu hal, jadi dia nggak pengen ngomong sama kamu juga yang kayak kayak orang pacaran yang aku kangen sama kamu gitu, ngomong setiap saat, setiap jam, setiap menit, enggak gitu. Mungkin dia inget doang, inget dalam sela-sela kesibukannya ya, karena mungkin ada, bentar kita bahas tentang kebenciannya dulu. Em, Kayak karena mungkin udah ada cerita sebelumnya, udah ada apa ya namanya tuh, kenangan, bukan kenangan buruk, dia mungkin kesel sama kamu karena sesuatu hal ya yang mungkin dia nggak bisa jelasin ke kamu. Kadang kan orang suka kayak gitu ya. Em, ada bayangan-bayangan yang bikin dia tuh masih kesel sama kamu. Ya ini jelas kartunya ya. Kayak siang malam, malahan siang malam tuh dia sebenarnya kangen, tapi dia tuh kebayang sama masalah-masalah kalian yang sebelumnya udah terlewati gitu. Kayak masih terpikirkan oleh hal-hal yang udah lalu gitu kesannya. Ya itu wajar sih, apalagi ketika kalian baru-baru putus atau baru-baru pisah gitu ya. Otomatis ingatan itu masih hangat di dalam kepala dia. Jadi kalau misalnya dia ingat masa lalu yang agak nggak enak sama kamu ya, entah yang salah dia atau entah yang salah kamu, ya wajar aja. Apalagi ketika bayangan itu, kesalahan-kesalahan itu keluar siang dan malam. Kita ngebahasnya pakai kartu ini dulu. Um, Kerjaannya agak terkacaukan oleh oleh masalah ini. Jadi kayak mungkin gini, entah kamu yang ngirim kangen ke dia atau dia yang memang masih kangen sama kamu, tapi gara-gara itu jadi chaos, apa namanya, ini khusus ekonomi ya, khusus masalah ekonomi dia, finansial dia atau pekerjaan dia, karir dia, di situ chaosnya dia di situ, nggak ke kesehatan tapi ke permasalahan keuangan. Mungkin di di pekerjaannya dia kurang fokus gara-gara dia sering mikirin kamu, atau tiba-tiba di saat dia
sama kliennya ya, atau sama pasiennya misalnya, atau sama seseorang koleganya, kolega kerjanya, rekan kerjanya, itu tiba-tiba kayak ting, dia inget kamu tiba-tiba gitu. Jadi kayak misalnya mau ngomong A jadi lupa lagi gara-gara tiba-tiba inget kamu gitu. Ya, kayak kebayang-bayang terus sama kamu. Tapi sebenarnya dia dia bisa bisa menyingkirkan itu. Cuman setiap kali disingkirkan itu malah datang. Kayak semakin ditolak, dia malah semakin mendekat. Ya, bayanganmu semakin ditolak malah semakin mendekat. Karena apa? Orang yang benci, yang menyimpan benci, biasanya itu justru malah terbayang-bayangi oleh rasa itu. Misalnya kamu benci sama si A, justru si A itu akan selalu datang dalam pikiranmu. Biasanya seperti itu. Nah, di sini mungkin dia agak chaos di masalah pekerjaannya. Agak chaos di masalah pekerjaannya, dan bayangan-bayangan kebencian dia ke kamu itu kayak keluarnya tuh ya siang malam. Nggak tahu ya, entah mungkin kalian dulu pernah pernah berhubungan, terus kamu melakukan kesalahan atau dia melakukan kesalahan, dia nggak mau mengakui kesalahan itu, terus akhirnya kalian milih untuk berpisah dulu. Nah, di situ jadi kayak dia terbayang-bayang dengan masalahnya sendiri, masalah yang dia miliki sendiri, respon dia terhadap masalah kalian itu loh. Nah, dia terbayang itu. Mungkin dia pengen minta maaf sama kamu tapi gengsi, atau kamu tidak memberikan kesempatan untuk dia ngomong, menjelaskan atau sebagainya. Itu bikin kesal juga otomatis, bikin benci juga gitu. Karena kalau orang melakukan kesalahan dan dia udah tobat, udah pengen minta maaf gitu, harusnya kita memang memberikan kesempatan kedua untuk memaafkan gitu. Tapi kadang kita sendiri ketika udah dikecewakan, kita sulit untuk berpikir itu. Kita sulit untuk memberikan kesempatan kedua, karena bagi kita apa yang udah koyak terus diperbaiki lagi pasti tidak sama seperti yang kemarin. Walaupun udah diperbaiki kayak gitu, kayak kertas udah dikuel-kuel gitu, terus akhirnya dibuka lagi pasti bentuknya tidak sama yang seperti yang kemarin. Tapi gara-gara kita tidak memberi kesempatan, kadang orang yang menjadi lawan kita, ya pasangan kita, masa lalu kita itu benci sama kita, jadi kesel sama kita. Kenapa kita nggak mau ngasih kesempatan gitu ya? Padahal ada kemungkinan untuk memulai awal yang baru. Awal yang baru itu nggak harus berhubungan lagi, nggak harus pacaran lagi, nggak harus memiliki hubungan sejenis seperti sebelumnya, tapi membuat sesuatu yang lebih baru, misalnya jadi sahabat. Mungkin kalian bisa jadi sahabat yang lebih deket banget daripada sebelumnya. Sebelumnya mungkin kalian cuman pacaran-pacaran doang tapi nggak saling mengenal. Sekalinya melakukan kesalahan, kalian sama-sama membenci, sama-sama kesel gitu. Padahal ketika yang satu udah menyesal gitu ya, dan dia minta maaf sama kamu, kemungkinan besar ya dia pasti akan berubah. Kalau misalnya dia menggunakan kesempatan kedua dia, gitu ya. Ada new beginnings di sini sih. Jadi kesannya kayak dia benci tapi rindu, tapi dia juga ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu. Kalau misalnya ini orang lama ya, orang yang udah kenal banget sama kamu, dia pengen ngelanjutin lagi sama kamu, cuman modelnya model baru, persahabatan baru gitu intinya. Atau kalian bisa lebih ya minimal jadi temen lah, bisa lebih saling kenal gitu, minimal jadi temen balik gitu, jadi temen kembali untuk mengisi hari-hari kalian, intinya gitu sih. Dan di sini ada passion ya, ada fire, yang mungkin kayak egonya sebenarnya masih tinggi ya, egonya dia mungkin masih tinggi, jadi kayak mau ngomong tuh dia gengsi. Ego tuh sebenarnya memang kaitannya sama ya egois lah intinya gitu, masih egois, masih memikirkan diri sendiri. Kalau misalnya dia ingin kesempatan kedua kan memang sebenarnya harus ngomong. Bisa aja dia nggak mau ngomong, atau mungkin dia udah ngomong tapi kamu nggak ngasih karena di matamu dia nggak serius untuk minta kesempatan kedua gitu.
Macam-macam sih alasannya, tapi di sini kayak kelihatannya egonya masih tinggi. Egonya, gara-gara ego yang tinggi itu, ya, gara-gara ego yang tinggi itu, aku rasa ya ini yang menghambat komunikasi kalian, ya. Biasanya memang orang yang egonya tinggi itu susah untuk diajak ngomong, dan nggak mudah untuk ngomong aku kangen kamu tuh, nggak mudah banget, jadi tantangan tersendiri buat dia gitu. Padahal ya sah-sah aja, itu kan karena reaksi dia yang berlebihan. Sah-sah aja toh sebenarnya kalau dia ngomong aku rindu sama kamu gitu. Tapi gara-gara dia yang terlalu, apa ya namanya, reaksinya sama kamu tuh mungkin terlalu berlebihan gitu. Kayak mungkin dia pengen ngomong kangen sama kamu, tapi ntar kamunya jadi kayak, apa ya namanya, jadi dia tuh nggak mau terlalu mengangkat kamu gitu intinya, karena egonya dia masih tinggi gitu. Nggak mau kamu tuh jadi ratu, sedangkan dia jadi kayak, jadi apa ya namanya, kalau cowok itu bukan selir, cuma jadi pangeran gitu, bayangannya kayak gitulah intinya. Ya mungkin egonya masih tinggi, jadi dia masih belum bisa memetakan mana yang harus diucapkan, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh diucapkan, mana yang tidak boleh dilakukan gitu. Ya, ini yang kartu pertama, pilihan pertama. Yang kedua, kartu kedua, Iceberg Generation. Dia yang benci dan rindu sama kamu. Ini rindunya dulu aku bahas ya. Dia sebenarnya kayak replikamu sendiri sih. Bukan replika, refleksi dirimu sendiri. Kayak mungkin kalian tuh punya banyak kesamaan, punya banyak kecocokan sebenarnya. Cuman karena satu hal gitu ya, itu membuat kalian jadi saling terpisah, saling benci, saling mikirin doang gitu, nggak ngomong gitu intinya. Padahal kalian mungkin punya kecocokan yang bikin kalian tuh sama-sama nyaman sebenarnya. Tapi gara-gara satu hal mungkin kalian kayak, aku nggak bisa ngelanjutin ini gitu loh, ya. Mungkin dia juga pernah ngomong sama kamu karena dia orangnya dalam, orangnya tuh perasa banget sih kayaknya, perasa banget. Ya ini sekali lagi nggak semuanya resonate ya, nggak semuanya resonate, jadi nggak usah terlalu diinin. Yang jelas dia orangnya perasa banget, tapi refleksimu juga, orangnya refleksimu. Mungkin kamu juga orangnya perasa, jadi kayak dia tuh kangen, kamu tahu. Dia 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 pengen ngomong sama kamu, kamu tahu gitu, ya. Dan kemungkinan besar di sini masih ada kaitannya sama keluarga. Entah dia ini pernah, apa namanya, berkeluarga sama kamu, ya entah mantan suami atau mantan istri, atau mungkin dia ini orang yang udah kamu anggap sebagai keluarga karena dia lama kenal sama kamu, ya. Punya hubungan yang cukup lama sama kamu, sampai kamu ngerasa dia tuh kayak seorang kakak atau seorang guru gitu ya, karena memang udah terlalu deket gitu, udah terlalu deket. Dan kemungkinan besar karena dia orangnya perasa aja sih, karena dia orangnya perasa, jadi kamu jadi agak terganggu kalau misalnya dia kangen gitu. Atau dia yang terganggu juga karena kalian sama-sama perasa gitu. Kalau dia kangen kamu kerasa, kalau kamu kangen dia kerasa gitu. Tapi mungkin kayak kalian belum bisa ngomong secara terus terang langsung, kayak aku kangen sama kamu tuh belum bisa. Ya mungkin ada hal yang buat kalian masih sulit untuk mengatakan sejujurnya, untuk saling mengaku aku kangen kamu, aku juga kangen kamu, itu mungkin masih sulit ya. Tapi yang jelas di sini kayak saling ngirim sinyal sih. Ya kemungkinan besar yang nomor 2 ini kalian ada hubungan khusus di ranah spiritual, mungkin di ranah spiritual. Jadi ketika dia kangen sama kamu ya cuman ngirim telepati aja cukup,
gitu. Orang spiritual itu kadang tuh nggak perlu alat modern, nggak perlu HP, nggak perlu kantor pos untuk menyampaikan sesuatu. Dan kemungkinan besar karena kalian udah lama kenal, nggak butuh waktu lama juga untuk ngomong aku kangen kamu gitu. Yang penting kamu fokus ke dia fokus ke kamu, udah nyampe, pesannya nyampe aja gitu. Cuman kita bahas kebenciannya karena ini orang yang rindu tapi benci ya, benci tapi rindu. Oke. Eh, Gini, ada ketidaksukaan lah kita sebut gitu, ketidaksukaan atau kekesalan dari dia yang dia tuh gemes sama kamu. Gemesnya tuh kayak kamu tuh kenapa sih kamu nggak bergerak ke aku gitu loh. Dia tuh pengen banget kamu mengikuti kehendak dia gitu. Atau mungkin sebaliknya, tapi nggak bisa gitu. Kayak misalnya dia pengen kamu ikut dia, tapi kamu nggak bisa. Atau kamu pengen dia ikut kamu, tapi nggak bisa. Gitu. Jadi kayak ada, kan ibaratnya kalian sama-sama kangen nih. Kalian sama-sama rindu. Tapi ketika yang satu ditarik, itu nggak mau. Gitu. Mungkin aja kalian memang terpisah karena sesuatu hal, misalnya beda agama. Atau kalian udah punya keluarga masing-masing, udah punya pasangan masing-masing. Atau kalian beda pendapat gitu. Jadi kayak kalian udah terpisah ya, udah terpisah tapi tarikannya tuh susah gitu. Maksudnya kalian tuh pengen bareng, pengen union, tapi salah satu dari kalian tuh nggak bisa. Ya siapa tahu kayak kalian cinta beda negara, ya kalian LDR gitu. Jadi harus ada satu yang ngalah gitu. Itu yang bikin kesel sebenarnya. Itu yang dia bikin kesel. Terus kadang ketika salah satu yang kangen dari kalian, ya salah satu dari kalian kangen, itu ada yang ngerasa kayak kalang kabut gitu loh untuk reaksinya tuh agak terlalu dalam gitu. Mungkin karena orangnya perasa, jadi rasanya kayak kenapa sih kamu tuh nggak mau jadi pendampingku misalnya, kenapa sih kamu tuh nggak ngerti sama perasaanku gitu, padahal kamu ngerti. Ya, padahal kamu ngerti, tapi keadaan yang mungkin sulit untuk membuat kalian itu bersatu gitu. Di situ kebenciannya sih. Di situ kayak dia pengennya kamu nurut sama dia, keinginannya. Atau kamu yang pengen seperti itu, tapi nggak bisa gitu. Kayak ada entah beda negara, beda pendapat, beda agama ya. Atau beda keadaan, beda situasi yang bikin kalian itu nggak bisa semudah itu. Ya anggaplah ketika ini masih pandemi ya, masih pandemi, yang satu di Jakarta, yang satu di Bali misalnya mau ketemuan, atau yang satu di Korea, yang satu di Indonesia, salah satu suruh ngalah, ya nggak bisa karena penerbangan masih ditutup misalnya, ya kayak gitu contohnya ya. Kayak bener-bener masih ada gap, masih ada gerbang yang harus dilalui dan itu sulit untuk dilalui gitu. Itu sih yang bikin kesel. Dia tuh mungkin bencinya tuh ya gerbangnya itu yang bikin benci itu, blok yang memisahkan kalian yang dia benci sebenarnya, bukan kamunya yang dia benci, tapi apa yang memisahkan kalian, alasan itulah yang dia benci gitu. Sebenarnya kalaupun dia nekat ya, dia bisa memakai jalan pintas. Di sini ini jalan pintas ya artinya ini. Jalan pintas tuh kayak gimana caranya kamu sama dia gitu, dan dia pengen pakai jalan pintas kadang. Jalan pintas yang mungkin justru malah membahayakan dia atau kamu juga. Gitu. Itu yang nomor 2 ya. Pilihan yang nomor 2. Susah ya kalau misalnya sama-sama suka, sama-sama sayang, tapi untuk union tuh susah tuh, kadang aku kasihan juga. Tapi ya itu cobaan mereka sih, atau cobaanmu. Kalau misalnya
kalian bisa union itu berkah banget. Tapi kadang ya nggak gitu juga. Siapa tahu keterpisahan kalian dan keikhlasan kalian karena udah sabar berpisah ya, itu mungkin menjadi keberkahan dalam hidupmu, anugerah tersendiri dalam hidupmu. Oke, ini yang kedua, communion sensual purification. Benci tapi rindu. Dia sangat pengen buka komunikasi sama kamu. Dia sangat pengen komunikasi sama kamu, ya. Mungkin kamu tuh udah diajak komunikasi tapi kamu nggak ngerti. Mungkin dia kayak udah nge-DM kamu tapi kamu nggak baca. Dia udah ngirim pesen lewat Facebook tapi kamu nggak buka gitu. Jadi kayak dia pengen komunikasi, berarti ketika dia pengen, dia udah berusaha sebenarnya. Dia udah berusaha karena jauh di dalam lubuk hati dia tuh udah kangen banget sama kamu. Tapi gara-gara kamu sulit untuk dihubungi ini yang bikin dia kayak kesel sendiri gitu. Kesel sendiri. Tapi kemungkinan besar kenapa seperti itu, keadaannya masih seperti itu karena kalian masih membutuhkan jeda, masih membutuhkan waktu untuk saling membersihkan diri. Gitu sih. Jadi takdir kalian masih seperti ini karena kalian memang harus membersihkan diri sendiri dulu. Entah kamu punya isu apa dalam hidupmu, entah dia juga punya isu apa, tapi yang jelas urusan kalian ini, union kalian ini memang sengaja ditunda ya, memang sengaja ditunda sama takdir, sama semesta itu agar kalian berdua menyelesaikan diri kalian sendiri dulu. Makanya kayak kan gini ya, kalau kata-kata orang dulu kan, atau kalian sekarang juga mungkin masih sering pakai jodoh nggak kemana. Padahal kita udah saling membuka komunikasi tapi sulit untuk union gitu intinya. Ini kan bahasanya ini komunikasi dan union. Setelah komunikasi kita union kan harusnya gitu. Tapi tidak semudah itu. Kalian harus menyelesaikan diri kalian sendiri dulu. Dan union ini bukan finishnya sebenarnya. Yang penting kan ketemu. Ketika orang kangen kan harus ketemu gitu kan. Nah, ini dia pengennya komunikasi terus ketemu. Tapi untuk ketemu aja sulit. Karena apa? Kalian belum selesai sama diri kalian masing-masing. Ketika belum selesai, ya kayak gini keadaannya gitu. Ya. Jadi memang dalam lubuk hati dia mungkin dia masih benar-benar pengen segera ketemu sama kamu, tapi karena keadaannya begini, jadi ya kalian harus dengan sabar dan dengan tabah harus mau membersihkan diri kalian sendiri dulu. Mungkin dia ini adalah orang dari masa lalu kamu. Sebutlah dia teman SD kamu. Teman SD kamu, kamu cewek, punya suami. Sedangkan dia cowok, kan tidak semudah itu juga. Otomatis, kalau kalian mau ketemu, komunikasi, terus ngobrol gitu ya, kalian juga harus bisa mendapatkan izin dari suami, gitu kan. Dia juga harus bisa mendapatkan izin dari istri. Tidak hanya itu. Sorry ya teman-teman, jedanya lama banget. Ada gangguan sedikit. Ya, itu tadi. Jadi, kalaupun kalian udah komunikasi, bukan berarti kalian harus jadi union yang berpasangan gitu, enggak. Tapi yang penting kalian buka komunikasi dulu. Habis itu,
kalau mau lanjut, yang penting kalian ketemu, komunikasi, ketemuan dulu aja gitu. Habis itu baru untuk memikirkan union itu nanti dulu. Yang penting kalian ketemu dulu. Itu pun kalian bisa ketemu kalau kalian udah saling menyelesaikan masalah kalian dulu, masalah yang sekarang masih eksis di kehidupan kalian. Oke. Nih, menuju ke rumah. Oke. Ada isu di mana kalian tuh mungkin diadu domba atau di apa ya namanya tuh, ada yang manas-manasin kamu tentang dia, ada yang manas-manasin dia tentang kamu. Jadi itu yang membuat benci. Itu yang buat benci. Bencinya di sini ya. Dipakai kartu ini bencinya. Jadi dia pengen ketemu kamu, pengen segera ketemu kamu. Mungkin salah satu alasannya juga dia pengen klarifikasi tentang sesuatu yang dia curigai selama ini. Dia penasaran apa jawabannya karena isu-isu yang beredar. Jadi kayak mungkin kayak dia tuh pengen kamu yang ngejelasin gitu loh, karena dia udah mendapatkan kabar-kabar yang mungkin gak enak didengar sama dia gitu ya. Dan di sini ada kayak bantuan ya, siapa tahu ada teman kalian yang bisa membantu gitu, entah teman lamamu ya, entah ini keluargamu atau siapapun lah. Ini kayaknya ada yang sebenarnya bisa bantu kalau kamu mau nyari bantuan agar bisa ketemu sama dia atau minimal bisa komunikasi sama dia gitu. Karena ada yang pengen dia tanyakan, ada yang pengen dia klarifikasi, ada yang pengen dia luruskan gitu ya. Mungkin kamu atau mungkin dia yang mendapatkan kabar atau berita buruk lah intinya. Kayak misalnya ya adu domba tuh gimana sih ya kan. Jadi kayak misalnya kamu dibilang jelek di depan dia, atau ada orang yang bilang hal-hal jelek tentang dia di depan kamu gitu. Jadi kayak kalian itu dua-duanya atau salah satunya mendengarkan sesuatu yang gak bener. Dia dengerin sesuatu yang gak bener dari kamu mendengarkan sesuatu yang gak bener tentang dia gitu. Jadi kayak dua-duanya ini mungkin ada sesuatu yang harus diluruskan gitu sih. Ini yang nomor 3. Oke. Ya, ini yang nomor 3. Memang mungkin motivasi kalian ketemu tuh gak cuma rindu, tapi juga ingin menjelaskan sesuatu. Bisa jadi kayak masalah kalian ini dulunya itu belum clear dulu. Entah kalian yang memang menyimpan rahasia dulunya gitu sehingga kalian harus menjelaskan, atau kayak dia pengen kamu itu tahu sesuatu tentang dia, yang pengen dia katakan itu sesuatu yang kamu belum pernah tahu intinya. Kayak gitu sih. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, grounding, harmoni, lack. Ini jauh lebih lebih halus. Aku rasanya ini jauh lebih halus. Dia kangen tapi dia nggak akan ngomong mungkin. Dia yang penting apa yang dia rasakan sekarang itu dia meyakini bahwa itu adalah resiko yang dia harus tanggung gitu. Mungkin sayangnya dia ke kamu dalam gitu. Jadi dia tahu bahwa itu adalah resiko dia sendiri, karena kalau misalnya orang udah sayang ya, orang udah pernah berharap, itu pasti cintanya dalam gitu. Dan ketika rasanya yang dalam itu tumbuh gitu ya, sesekali tumbuh, ya dia cuma bisa diam dan menikmati. Dia tidak akan menolak kalau dia kangen sama kamu, enggak, tapi mungkin dia nggak akan ngomong gitu.
Yang jelas dia menikmati rasa kangen itu. Kayak mungkin kalian itu dijadikan sebagai memori-memori indah untuk dia, tapi nggak perlu untuk ngomong juga. Kayak cinta itu kan nggak harus memiliki gitu misalnya ya. Jadi di sini memang dia pengennya ya menyimpan rasa itu untuk dirinya sendiri. Menurut aku ini langkah yang bijaksana sih, ketika kita tahu bahwa apa yang kita rasakan tidak perlu mendapatkan reaksi dari orang lain. Itu menurut aku adalah kebijaksanaan ya, sikap yang bijaksana gitu. Jadi dia tidak akan menuntut kamu ketika dia merasakan rindu ke kamu gitu ya. Jadi mungkin entah dia sama siapa aja sekarang gitu ya, nggak sama kamu, dia walaupun dia kangen sama kamu, dia mungkin tidak akan ngomong. Mungkin dia yang bisa dia lakukan itu hanya memberikan energi ke kamu, ngirim energi ke kamu, ngirim doa baik ke kamu, ya, ngirim emosi positif ke kamu gitu. Tapi kayaknya juga dia karena orang yang tahu nggak perlu ngomong gitu intinya. Orang yang paham tentang spiritual, orang yang paham tentang energi itu ya memang nggak perlu ngomong. Nanti nyampe sendiri kalau apa yang dia rasakan itu benar gitu. Pasti dia akan cari jalan sendiri, rasanya itu akan cari jalan sendiri. Nggak perlu dia harus ngomong sama kamu, karena ini sekedar rasa ya, sekedar rasa rindu gitu. Beda kayak yang sebelumnya, yang file nomor 3, itu kan tadi memang harus ada yang diklarifikasi. Berarti kan otomatis harus ada omongan dua arah gitu kan. Tapi yang nomor 4 ini, kalian nggak perlu ngomong dua arah gitu. Jadi yang penting kangen-kangen aja gitu. Terus gimana tentang bencinya? Oke. Mungkin kalian punya hubungan, beberapa dari kalian punya hubungan tapi rusak hubungan itu. Hubungan itu rusak, dan kemungkinan besar rusaknya ini karena orang lain. Karena orang lain. Jadi kayak entah orang lain itu masuk ke dalam hubungan kalian atau gimana, atau mungkin orang lain itu menyebar fitnah tentang kalian ya. Pokoknya intinya ada kaitannya sama orang lain gitu. Entah perasaan kalian ada orang ketiga mungkin gitu. Jadi kayak ada apa ya namanya? Ada hal lain lah, bukan kalian sendirilah yang turut membantu merusak hal itu gitu, mendestroy kalian. Ya. Mungkin itu yang bikin kamu kesel atau bikin dia kesel. Jadi mungkin dia udah bener-bener udah berubah sekarang. Siapa tahu orang ketiga itu datang dari kehidupan dia. Terus mungkin sahabat dia atau mungkin selingkuhan dia. Oke, kita anggap selingkuhan dia gitu ya. Selingkuhan dia. Terus dia masuk ke dalam hubungan kalian terus merusak. Terus akhirnya kalian putus. Dan saat itu kalian belum benar-benar berdamai gitu ya, kalian udah putus. Sampai sekarang mungkin kalian masih menyimpan apa ya? Kenapa sih kamu harus gitu? Kenapa harus gini gitu intinya. Ya. Dan sebenarnya kalian mungkin udah ini ya, kartunya bilang kamu udah ingin memperbaiki dengan segala cara gitu untuk memperbaiki hubungan ini dengan berbagai cara ya. Kamu pokoknya intinya udah berusaha untuk mengatasi masalah ini ya. Kamu atau dia, dua-duanya juga mungkin kalian tuh udah berusaha tapi tidak bisa gitu, nggak bisa gitu ya. Dan kalian hubungan kalian mungkin udah berpenyakit, udah toksik, ini artinya udah toksik, jadi sulit untuk dilanjutkan lagi ya. Aku dulu pernah ngerasain kayak gini ketika dia menyakiti gitu ya, terus akhirnya minta maaf, oke, kasih kesempatan kedua, kayak gitu lagi, kasih kesempatan ketiga, tapi udah gitu terus, itu kan berarti udah masuk toksik.
udah masuk toksik. Ketika kita udah memberikan kesempatan terus dia ngulangin lagi, itu nggak bisa ditolerir lagi. Jadi otomatis harus berpisah. Tapi kalau berpisah, kalian masih sama-sama suka sebenarnya, masih sama-sama sayang, masih bisa saling merindukan, tapi kondisinya ketika kalian bersama itu tidak semudah itu. Nggak kayak dia yang cinta tulus sampai dia bisa menjaga gitu. Enggak, karena mungkin dia ada misalnya kalian pacaran 2 tahun. Dia ada khilaf-khilafnya dalam 2 tahun itu dan kamu tidak bisa mentolerir itu terus-menerus. Itu bikin kamu sakit hati terus kan gitu ibaratnya. Ya. Tapi ya nggak masalah sih kalau misalnya kalian masih rindu, ya syukur-syukur kalian masih bisa berteman baik. Ya, kalian masih bisa berteman baik sehingga tidak ada dendam di antara kalian. Tidak ada benci lagi di antara kalian. Udah saling memaafkan aja gitu. Ya. Memang nggak enak kalau kita kangen sama orang terus kita nggak bisa ngomong. Ya. Kayak kenapa sih nggak bisa bebas dulu gitu kan? Kayak ngechat jam berapa itu kita bebas, tapi ketika kita udah ada masalah pasti untuk melakukan hal itu jadi sulit lagi gitu. Padahal sebenarnya nggak masalah sih, cuman kayak kamu merasa apa ya, gengsi, merasa nggak punya harga diri kalau mau ngomong aku kangen kamu gitu ya. Itu wajar sih, itu rasa demi untuk membahagiakan diri sendiri. Memang kita harus tegas sama diri sendiri, nggak boleh lemah di depan orang lain yang mungkin sebelumnya pernah nyakitin kita gitu. Tapi yang penting kita udah maafin. Siapa tahu kamu suatu hari siap untuk menanyakan kabar dia, ya silakan, itu bagus banget kalau misalnya kamu udah memaafkan terus kamu udah bisa nyapa dia lagi gitu ya. Jadi kalian udah nggak ada kangen-kangenan yang ekstrim lagi, udah nggak ada benci yang ekstrim lagi gitu ya. Itu yang nomor 4. Sekarang kita pindah nomor 5. Nomor 5, bahas Ocean dulu. Dia orangnya menggebu-gebu, penuh semangat, dan moody. Kayaknya moody tuh kadang kalau lagi senang-senang banget, kalau suka sama hal ini suka banget, kalau lagi sedih-sedih banget gitu. Jadi kayak tiba-tiba dia seneng, tiba-tiba dia sedih, tiba-tiba dia males, tiba-tiba dia semangat gitu ya. Kalau penuh semangat banget, kalau lagi males banget gitu sih. Jadi mungkin kalau dia lagi rindu banget, rindu banget, kalau lagi nggak suka banget sama kamu ya nggak suka banget gitu. Kayak ada moodnya itu yang bikin dia itu kayak merasa kalau lagi kangen banget, kalau lagi benci banget ya benci gitu. Karena dia juga ada sifat childishnya sih, ada sifat kekanak-kanakan dia yang mendorong dia untuk merasakan hal-hal yang masih ya kekanak-kanakan gitu. Kayak misalnya anak-anak gimana sih kalau pengen makan es krim kan pengen banget, harus segera saat itu juga pengen. Tapi kan kalau misalnya urusan ini urusan dewasa kan nggak bisa gitu. Masa iya dia kangen sama kamu tapi kalian udah nggak punya hubungan lagi, dia pengen segera ketemu sama kamu, kan itu sesuatu yang oh, jangan kayak gitu karena itu sesuatu yang salah, apalagi ketika kalian laki-laki dan perempuan. No. Gitu kan ibaratnya. Kayak rasanya kayak ngapain kamu pengen ketemu aku tengah malam gitu misalnya. Itu bikin kamu mungkin ilfil sendiri ketika itu terjadi. Tapi memang orangnya kayak gini gitu. Walaupun orangnya kayak gini, dia punya kekuatan sebenarnya. Ya, mungkin dia dulunya juga udah pernah mengisi part hidupmu ya, sehingga dia tahu sebenarnya dia bisa bisa menarikmu kembali dalam hidup dia karena dia punya
punya kartu as tentang dirimu, mungkin punya kartu as tentang dirimu. Intinya dia kuat lah, dia punya pengaruh yang kuat dalam hidupmu gitu. Jadi wajar ketika dia main-main sama rasa rindunya, dia main-main sama rasa rindunya, dan dia pengen kamu me apa ya namanya, melayani kerinduannya itu kadang. Tapi ya kalau misalnya kerinduannya itu ngarah pada suatu hal yang buruk, ya nggak usah diladenin gitu. Oke, dan di sini isu ketidaksukaan dia ya, kekesalan atau kebenciannya, hmm, ada pinangan, oke, ada usaha, wow, ini tentang ombak, ini juga tentang ombak, ada perahu-perahu di sini. Oke, sebenarnya gini, mungkin dia sebenarnya udah pengen minang kamu, tapi kamu nggak mau. Atau kamu pengen dipinang dia, tapi kamu nggak mau. Sorry, kamu pengen dipinang dia, tapi dia nggak mau, dia belum mau gitu loh. Dia belum mau nikah sama kamu. Jadi itu yang bikin kalian itu kayak saling kesel, saling benci gitu. Karena mungkin dia juga merasa kenapa sih kamu nggak ngertiin dia gitu. Mungkin dia memang belum siap gitu ya, tapi kamu juga nggak mau menyanyiakan waktu gitu intinya, nggak mau kayak cuman gitu-gitu doang, nggak mau cuman melewati hubungan yang tanpa tujuan, tanpa arah gitu ya. Dan sebenarnya kalian berdua ini sudah saling berusaha, kayak dia udah mendekat banget ke kamu udah mendekat banget ke dia, tapi mungkin untuk menikah ya, untuk sampai pernikahan itu tidak semudah itu gitu, tidak semudah itu, walaupun segala usaha udah dikerahkan. Nah, itu yang bikin dia kesel, itu yang bikin dia benci. Gitu. Kenapa sih jadi sesusah ini gitu? Kenapa sih jadi sesusah ini untuk mendapatkan kamu gitu? Ya, jadi kayak kesannya ini ada ombak, ada ini juga karena emosinya bener-bener nggak stabil ketika dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Mungkin kamu juga sayang sama dia, kamu juga cinta sama dia, tapi ya masalahnya untuk sampai ke pernikahan mungkin tidak semulus yang dibayangkan gitu. Entah masalahnya apa ya, mungkin kamu belum siap atau dia belum siap atau mungkin keluarga kalian belum merestuin gitu. Ada hal-hal yang membuat kalian memang kayak ditunda dulu gitu lah. Udah saling kangen, udah saling cinta, tapi kan harus ditunda dulu karena memang masalahnya itu belum kelar, masalah yang menghambat kalian ini belum selesai gitu ya. Kalau misalnya kalian sabar untuk menyelesaikannya ya mungkin kalian bisa union nantinya, bisa bersatu gitu. Tapi yang jelas memang harus sabar dulu. Di sini ada kekuatan yang dikerahkan, kemampuan yang dikerahkan siang dan malam gitu ya. Mungkin kalian tuh sebenarnya udah saling berusaha, tapi situasi dan kondisi tidak mendukung. Kadang kan seperti itu. Yang jelas tetap jaga emosi kalian ya, tetap jaga hati kalian gitu kalau kalian masih ingin saling mempertahankan gitu. Yang mungkin yang paling penting itu juga buat dia ya, kalau misalnya dia tuh bener-bener orangnya childish banget, itu kan dia bisa nekat gitu loh, bisa kayak ngajak kamu nikah apa kawin lari gitu ya, bisa ngajak kamu kawin lari kalau misalnya dia nggak sabar, intinya gitu sih ya. Emosinya yang harus diatur ya. Ya itu yang nomor 5. Kebenciannya bukan kebencian yang bikin, ya kan, sekali lagi ini fan reading ya, kebenciannya bukan benci yang pengen apa ya namanya tuh merugikan kamu ya, tanda kutip, nggak kayak gitu, karena bencinya itu mungkin lebih ke keadaan sih, rindu tapi benci sama keadaannya, itu yang membuat kalian terpisah itu ya. Mungkin cukup ini aja dulu fan readingnya, semoga bisa dilanjutkan di lain waktu, dan ingat nggak semuanya resonate, jadi nggak perlu dipikirkan terlalu dalam gitu. Oke, sampai jumpa di readingan selanjutnya.